Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas gitu ya, sebuah berita di mana Pak Jokowi gregetan gitu. Ini Kompas loh, Kompas yang nurunkan ya. Katanya ketika Pak Jokowi gregetan. Kenapa gregetan? Karena rancangan undang-undang perampasan aset tak juga selesai. Dan partai tak acuh. Kesel nih Pak Jokowi. Nah, kenapa dia gregetan? Nah, ada baiknya kita lihat nih satu video yang sebenarnya sudah pernah saya tayangkan di video-video saya sebelumnya. Tetapi ada baiknya ya, kita dengarkan sekali lagi. Ini ketika Pak Mahfud sedang di dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, di mana dia di situ mengajukan permohonan kepada Bambang Pacul di Komisi 3 DPR RI, yang mana Pak Bambang Pacul ini anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai PDIP. Yuk kita dengarkan dulu ya videonya sekali lagi. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak. Anda dengar ya tadi videonya. Di situ Pak Mahfud MD minta agar RUU perampasan aset ini segera didukung dan disahkan oleh DPR. Karena sulit ini memberantas korupsi, kesulitan negara merampas aset-aset para koruptor gitu ya, tanpa payung hukum yang tegas, yaitu undang-undang perampasan aset. Nah, di situ juga secara tidak langsung bicara dengan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal, uang kontan gitu ya. Nah, di sini Anda dengar tadi lah ya, di dua video saya sebelumnya juga sudah saya bahas video ini. Pak Bambang Pacul dengan terang-terangan, dengan jujurnya dia bilang apa? Nggak bisa, mesti minta sama ibu. Jadi kalau lobbynya jangan di sini Pak, harus persetujuan ketua partai. Loh, jadi apa ya negara ini ya? Yang namanya proses persetujuan undang-undang adalah kerjasama antara pemerintah dan DPR, bukan antara pemerintah dengan ketua partai. Dalam hal ini kalau Bambang Pacul bilang ibu kan, kalau ditelepon ibu saya, gitulah. Anda dengar lagi ya. Jadi pertanyaannya, pengesahan RUU perampasan aset ataupun RUU lain-lainnya menjadi undang-undang, itu kerjasama pemerintah dengan DPR atau kerjasama pemerintah dengan para ketua partai. Yang kalau Pak Bambang Pacul harus seizin ibu katanya. Astaga. Oke deh. Nah itu videonya ya. Jadi Anda tahu ya, balik lagi nih ke berita yang tadi.
Itulah kenapa Pak Jokowi gregetan ya, karena RUU perampasan aset juga tak kunjung selesai. Ya, di berita ini dikatakan bahwa pada Kamis lalu 13 April, iya Kamis lalu, Pak Presiden menyinggung kembali mengenai proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai. Yang Pak Mahfud tadi bicarakan tadi gitu. Yang Pak Bambang Pacul nggak bisa di sini lobinya, mesti sama ketua partai. Jujur banget ya Pak Bambang Pacul ya. Padahal kata Pak Jokowi ini, katanya aturan ini yang nantinya menjadi undang-undang sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi saya curiga nih ada yang nggak setuju gitu ya kalau penindakan korupsi berjalan lancar gitu ya. Jadi di sini katanya Pak Jokowi bilang kita terus mendorong agar RUU perampasan aset segera diselesaikan karena penting sekali undang-undang ini gitu ya. Katanya dirinya sudah menyampaikan kepada DPR dan kementerian terkait agar segera merampungkan prosesnya. Nah, masalahnya kementeriannya hal ini yang diwakili salah satunya oleh Pak Mahfud MD sudah berbicara dengan DPR, tapi DPR bilang mesti seizin ketua. Kalau Pak Bambang bilang ibu, aduh, jadi ibu atau DPR ya? Aduh, nggak ngerti dah ya. Oleh karena itu Presiden akan menerbitkan surat Presiden untuk pembahasan RUU ini menjadi undang-undang ini menjadi tanda kutip perintah. Cuman nggak tahu ya. Orang Bambang Pacul bilang nggak bisa di sini lobinya, aneh nih negara gitu ya. Ya. Jadi ini katanya sudah 2 kali Pak Jokowi berkomentar mengenai rancangan undang-undang perampasan aset ini. Yaitu pertama, ketika dia ada konferensi pers di Istana Merdeka pada 7 Februari 2023 yang lalu, ya. Pak Presiden sudah menyebutkan agar segera RUU perampasan aset ini diundangkan, ya. Iya dong, supaya ya pemberantasan korupsi bisa lebih cepat, lebih efektif. Begitu juga RUU pembatasan transaksi uang kartal. Nah, maksudnya transaksi dengan uang kontan gitu ya dibatasi. Kan Pak Bambang Pacul juga bilang, waduh bisa nangis nih anggota-anggota DPR. Masa bagi duit pakai e-wallet, nggak boleh pakai kontan. E-wallet kan cuma 20 juta, pada nangis nih nanti anggota DPR nih. Nggak bisa jadi anggota DPR lagi nih. Astaga. Astaga. Nah, sebutan kedua, maksudnya Pak Jokowi ngomong lagi tentang RUU perampasan aset itu pada 5 April. Ya. Dia bilang ini kan inisiatif dari kami, dari pemerintah maksud itu. Maka dari itu dia mendorong agar pembahasan itu diselesaikan di DPR, ya. Oleh karena itu sekali lagi yang proses sudah berjalan harus didukung. Ya. Kalau enggak, ya tadi usaha penindakan tindak pidana korupsi akan sulit dilakukan. Atau bisa juga orang berpikir dengan diperlambatnya atau sengaja dipersulitnya RUU ini menjadi undang-undang, maka sepertinya ada yang tidak suka gitu kalau tindak pidana korupsi itu dihukum seberat-beratnya, dirampas asetnya untuk negara dan seterusnya, ya kan? Nah, padahal ini katanya ini adalah janji Pak Jokowi sejak tahun 2014, ya. Dan sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas yang juga prolegnas prioritas loh. Tahun 2023 ini ya, yang sudah disahkan akan dibahas itu sudah disahkan sejak 15 Desember 2022 maksudnya daftar program prolegnas prioritas 2023 sudah disahkan. Ini masuk dalam daftar yang harus selesai nih tahun 2023. Cuman kok kayak dipersulit gitu ya. Nah, sebelumnya katanya tahun 2021 PPATK juga meminta agar RUU itu bisa segera disahkan. Jadi sudah dari tahun 2021 pun PPATK berteriak tolong dong disahkan. Presiden ngomong juga nih, padahal sudah masuk daftar prolegnas prioritas. Presiden harus ngomong 2 kali. Kayaknya hebat juga kita ya DPR ya. Ya, kita lihat saja ya. Nah, di sini PPATK juga pernah bilang bahwa RUU ini kan janji Bapak Presiden
pada Nawacita 2014 sampai 2019. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 katanya ya. Nah, itu kata Ketua PPATK waktu itu Dian Ediana Rai mengingatkan bahwa ini loh harus segera disahkan, tetapi ya begitu-begitu aja ya. Nah, di sini salah satu poin mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang masuk dalam poin keempat Nawacita Jokowi, bunyinya apa? Bunyinya begini, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi dari sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, terpercaya, dan bermartabat. Salah satunya melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi kalau sampai tidak jadi ini Undang-Undang Perampasan Aset, berarti yang menang ketua partai loh. DPR jadi nggak ada fungsinya karena sudah bilang ketua partai yang kalau mau lobby ketua partai. Jadi menurut ICW nih ya, peneliti dari ICW yaitu Laula Easter, ada gelagat yang tidak suka terhadap operasi tangkap tangan ya, sehingga karena nggak suka nih dengan OTT maka RUU ini sepertinya diperhambat gitu ya, tidak kunjung disahkan. Ini katanya, kata Laola ya. Nah, oke deh. Nah, Laola ini yang peneliti ICW juga bilang, dia menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tadi. Ya kan di video tadi yang bilang nggak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah tanda kutip ibu. Ya Anda tahulah ibu siapa, Ibu Pertiwi atau siapalah gitu ya. Nah, jadi di sini harus ada gerakan khusus lah kalau saya bilang ya. Nah, kalau sampai ini dihambat terus, kapan kita menjadi negara yang kuat melawan korupsi ya? Atau jangan-jangan memang negara ini mau terus dibuat lemah, tidak bisa menindak korupsi secara efektif ya. Nah, di sini nih katanya nih ya, kata peneliti ICW, pada tahun 2021 katanya ada 1.403 terdakwa di bidang kejahatan ekonomi katanya. Namun pada akhirnya hanya 12 orang yang diputus menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Gila ya. Dari 1.403 terdakwa, hanya 12 yang diputus menggunakan undang-undang TPPU. Astaga. Oleh karena itu, ia meminta agar fenomena seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena pembahasan RUU Perampasan Aset mundur gitu. Ya kan? Kan RUU ini sudah masuk prolegnas yang prioritas pula. Ya. Tapi ini menurut Lalona ya. Lalona apa tadi ya? Yang peneliti apa? ICW tadi. Lalola lah namanya. Lalola. Dia bilang dia minta jangan sampai karena kelakuan Bambang Pacul, disebut nih Bambang Pacul, itu kemudian mencederai agenda pemberantasan korupsi katanya ya. Makanya yang tadi video Pak Bambang Pacul yang jujur sih sebenarnya itu sangat disayangkan gitu ya. Di sini seakan-akan para partai politik abai mengenai RUU Perampasan Aset ya. Nah, ya begitu deh ya. Jadi pada prinsipnya ini perlu dipertanyakan. Apakah DPR ini benar-benar wakil rakyat? Harusnya ketika dia terpilih menjadi anggota DPR, ya dia wakil rakyat, bukan wakil ketua partai loh. Walaupun dia anggota partai lah. Ya, tapi ya susah lah di Indonesia kalau nggak nurut sama ketua partainya di recall, diganti ya. Di sini kan dia pernah bilang tuh, di sini boleh ngomong galak, tapi kalau Pak Bambang Pacul ditelepon ibu, ini kata Pak Bambang ya, Pacul berhenti, wah siap laksanakan katanya ya. Nah tadi Anda dengar lah ya, dan dia Anda dengar lah ya, tadi Anda dengar lagi videonya ya. Jadi inilah Indonesia Raya, inilah Indonesia Raya. Saya sih berharap dengan permintaan Pak Jokowi apalagi sudah disiarkan terbuka seperti ini, DPR tidak lagi bermain-main dalam hal pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini demi negara yang kuat. Kecuali
anggota DPR tidak mau negara Indonesia kuat dalam melawan korupsi. Atau ada agenda-agenda khusus dari orang-orang tertentu atau dari parpol-parpol tertentu yang memang mau melindungi para koruptor. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.